Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel aku Mila Nabila 99. Teman-teman, sebelumnya aku minta maaf kalau semisalnya konten ini cukup mengganggu, ada suara ayam berkokok ya, karena ini pagi hari ya, sekitar jam setengah tigaan lewat ya, hampir jam 3 gitu. Karena memang saya nggak punya waktu banget ya, karena YouTube itu juga pekerjaan ya. YouTube itu juga pekerjaan karena YouTube itu bagi YouTuber itu menghasilkan ya. Beda dengan zaman dulu. Silakan dipilih sesuai intuisi kalian. Di sini aku tarik energi untuk perasaan hati yang sebenarnya mantan kalian kepada kalian update hari ini. Update hari ini Jumat 22 Januari tahun 2021. Silakan sambil dipilih dan aku kasih tahu ya. YouTube itu juga merupakan pekerjaan di zaman sekarang ya. Karena pekerjaan zaman sekarang tuh udah lewat online ya, bisa online dan pekerjaan yang tanpa online ya, makanya ini juga pekerjaan ya. Kurasa nggak aku aja, kurasa semua YouTuber pasti juga punya pekerjaan utama, dan YouTube ini hanya pekerjaan sampingan ya. Itulah mengapa aku harus pandai membagi waktu, sehingga aku nggak punya waktu lagi ya, sehingga terpaksa aku harus bikin di jam-jam sekarang ya, bikin konten tersebut ya, karena saking mepetnya waktu sehingga harus terganggu mungkin ya dengan suara ayam berkokok. Jadi aku minta maaf sebelumnya. Silakan dipilih sesuai intuisi kalian. Aku kasih tahu ini general reading ya, yang aku tarik energi kolektif dari berbagai hari lahir, berbagai tanggal lahir, berbagai jam lahir, berbagai weton, berbagai zodiak, berbagai sio. Perbedaan itu yang membuat semakin kecil energi kamu yang ketarik ya, atau bahkan bisa saja energi kamu itu tidak ketarik sama sekali. Jadi kalau semisal tidak cocok, jangan dipaksa untuk cocok. Sekali lagi, kalau semisal tidak cocok, jangan dipaksa untuk cocok ya, berarti bukan energi kalian ya. Bila kalian benar-benar ingin energi kamu yang ketarik ya, silahkan sama aku konsultasi pribadi aja ya. Dan konsultasi pribadi itu juga tentang karir, keuangan, jadi nggak cinta aja ya. Di konten aja aku tentang cinta. Kenapa? Karena aku kalau misalnya aku bikin konten keuangan dan karir, yang nonton sedikit ya, itu hanya buang-buang waktu dan buang-buang energi sama aku gitu loh ya. Tapi kalau tentang cinta, yang nonton banyak gitu loh ya. Dan para YouTuber itu bikin konten tentunya ingin banyak sekali penayangan. Jadi kalau aku bikin konten keuangan karir itu yang nonton sedikit, jadi aku hanya dapat rugi gitu loh. Sedangkan aku mau bikin konten aja harus nyuri-nyuri waktu kayak begini nih, sampai jam setengah 3 aku bikin konten gitu ya. Saking nggak dapetnya waktu ya, udah aku setiap kali aku bikin konten keuangan karir itu udah aku nyempetin ya, karena nggak ada waktu gitu ya, yang pasti tenaga juga ya, yang nonton sedikit rugi kan. Jadi itu di sini di YouTube aja aku nggak bikin konten keuangan ya, tapi untuk konsultasi ya aku buka semua ya. Untuk asmara, keuangan, karir aku buka ya, kecuali kesehatan tidak, dan kecuali politik tidak ya. Jadi karir, asmara, keuangan ini bila kamu ingin konsultasi sama aku ya. Sekali lagi langsung aja WhatsApp aku di nomor 0822 3439 0339 ya. Itu buat kamu yang serius ingin konsultasi pribadi ya, bukan curhat, bukan ngobrol, bukan kenalan, bukan cari jodoh ya. Oke, langsung aja di sini buat kamu yang pilih nomor 1 ya. Ini tuh terlepas ya dari mantan kamu udah punya pacar baru ya, atau udah menikah sekalipun, atau kamu masih komunikasi, atau semuanya diblok nih misalnya, termasuk media sosial semua diblok. Pokoknya aku mau ngebongkar perasaan hati yang sebenarnya ya, mantan kalian kepada kalian update hari ini ya, Jumat 22 Januari tahun 2021. Langsung aja buat kamu yang pilih nomor 1 ya. Ini ada kartu Six of Swords. Bagaimana perasaan hati mantan kalian kepada kalian? Kalau semisal kamu bertanya kepada aku, Kak, apakah aku terbesit di pikiran mantan di hari ini? Iya, terbesit. Kalau semisal Kak, semua media sosial aku itu diblokir Kak sama dia. Kemudian dia apa nih di pikiran dia Kak? Ingat sama aku tuh apa? Dia ini nggak hanya terbesit kamu ya di sini, tapi dia sedang memperhatikan kamu ya. Kalau kamu tanya dari mana Kak dia perhatikan aku loh Kak udah nggak komunikasi sama dia, bahkan semua media sosial aku tuh udah diblokir sama dia.
Emang dia lihat aku dari mana? Emang dia tuh memperhatikan aku dari mana? Bisa saja dia punya nomor WhatsApp mungkin ya, nomor WhatsApp yang nggak jujur sama kamu. Mungkin dia apa, pakai nomor abal-abal gitu loh ya, jadi cuma mengintai kamu, atau dia pakai akun-akun fake untuk hanya melihat kamu gitu. Pokoknya saya melihatnya di hari ini dia sedang melihat kamu, dia sedang memantau kamu ya, entah memantau kamu di dunia nyata atau melihat atau memperhatikan kamu di media sosial kamu. Pokoknya ini sedang memperhatikan kamu di hari ini ya. Dan pikiran dia itu lebih menilai kamu positif di hari ini ya, lebih menilai kamu positif di sini. Jadi kalau berbicara perasaan cinta, saya nggak berkata ini cinta, belum, ini belum pada cinta, tapi dia memperhatikan kamu, kemudian dia menilai hal-hal positif dari kamu. Contoh misalnya ya, dia selama ini memandang kamu itu egois misalnya ya. Setelah dia perhatikan di hari ini, dia ternyata membolak-balikan gitu loh apa yang dia duga. Contoh ya, oh dia itu egois karena hal ini. Nah, jadi ada tujuan positifnya gitu loh ya. Contoh misalnya apa ya, misalnya ya, oh ya contoh nih, misalnya kamu itu rajin bekerja gitu ya, sampai-sampai kamu kurang peduli dengan si dia ya, kurang peduli dengan si dia. Nah, setelah dia perhatikan, oh pantasan ya dia itu sama aku tuh dulu kurang peduli ya, kurang kasih aku waktu ya, kurang kasih aku kasih sayang, kurang berkabar bahkan sama aku. Jadi kalau udah kerja nih, dia fokus banget sama pekerjaannya sampai dia lupa sama aku. Kupikir dia itu orang yang gila harta ya, aku pikir dia itu orang yang gila apa, yang terlalu pengejar dunia gitu ya. Oh ternyata dia itu ini apa, tulang punggung. Ternyata dia itu ngebantu orang tuanya untuk mengkuliahkan dua adiknya misalnya kayak gitu, karena kedua orang tuanya tuh ternyata sering sakit, udah nggak bisa ngebiayain. Nah gitu loh, pokoknya di sini menilai kamu positif ya. Tapi kalau berbicara cinta, ini bukan cinta, tapi sesuatu yang dulu dia nilai negatif dari kamu, ternyata dia sudah menilai kamu positif gitu di sini. Oh kalau gitu aku salah deh menilai dia gitu loh, aku telah salah menilai dia selama ini gitu ya. Jadi seperti itulah ya, jadi bukan cinta tapi menilai kamu positif di hari ini ya. Selanjutnya buat kamu yang pilih nomor 2, ini ada kartu, oh, susah banget sih ngambilnya. Nine of Cup. Wow. Jadi tuh di sini mantan kamu, kalau kamu tanya, "Kak, apakah mantan aku terbesit tentang aku, Kak, di hari ini?" Iya. Di pikiran dia ada kamu di hari ini. Kalau kamu tanya apakah dia memikirkan saya? Iya. Dia memikirkan kamu di hari ini. Ya, bahkan selalu memikirkan kamu di sini. Di hari ini dia selalu memikirkan kamu, dan saya melihatnya pikiran dia ini ke arah positif. Artinya kalau kamu tanya pengen balikan, iya pengen balikan gitu. Jadi tidak hanya balikan ya, ini orang, kalau kamu berkata apakah menyesal Kak putus dari aku, iya menyesal. Jadi ini orang lebih dari hubungan pacaran ya, ingin sama kamu itu menikah ya, pengen pengen menikah di sini ya, pengen menikah sama kamu di sini. Jadi kalau kamu bertanya dia menyesal, iya menyesal. Terus kalau kamu bertanya Kak dia tuh udah punya pasangan Kak, udah punya pacar baru, tapi dia menyesal ya, menyesal, jadi pengen balik. Kamu kan nggak tahu hatinya orang ya. Makanya di sini aku ngebongkar perasaan hati yang sebenarnya. Terlepas dia tuh udah punya pasangan, bahkan udah menikah sekalipun, ini menyesal. Jadi contoh nih, misalnya kamu melihat mantan kamu itu bahagia nih di media sosial sama sama suaminya gitu. Sesungguhnya dia nggak bahagia dengan pasangannya. Sesungguhnya tuh dia menyesal putus dari kamu. Sesungguhnya dia berpikir kamulah yang layak dijadikan pasangan hidup. Jadi bukan suaminya, bukan istrinya yang dia saat ini nikahi gitu loh ya. Sesungguhnya dia berpikir menikah bersama kamu adalah suatu keputusan yang benar gitu loh, suatu kebenaran gitu loh. Nah gitu ya, jadi penyesalan ada, pengen balik sama kamu ada, bahkan ingin hubungan jangka panjang bersama kamu, pengen menikah, pengen berumah tangga gitu loh. Jadi cinta ya, cinta sama kamu ya, ini sangat sangat mencintai kamu loh buat kamu yang pilih nomor 2 di sini.
Selanjutnya buat kamu yang pilih nomor 3, apakah kamu terbesit di pikiran mantan? Tidak, ya. Jadi jangankan berbicara cinta, ya. Kamu terbesit di pikiran dia aja enggak di sini, ya. Kamu enggak terbesit di pikiran dia. Jadi nggak perlu ngomongin cinta di sini, ya. Sama kamu aja nggak ingat, kamu aja nggak ada di kepala dia gitu, ya. Malah di sini saya melihatnya mantan kamu di sini apa ya, udah punya pasangan gitu, ya. Udah punya pasangan tapi masih berdekatan dengan yang lain lagi gitu loh, ya. Saya melihatnya mantan kamu udah punya pasangan tapi dia pengen ini pengen sekali ngedapetin seseorang di sini. Padahal dia udah punya pasangan di sini. Udah punya pasangan di sini, ya. Jadi nggak ada cinta, ya. Langsung buat kamu yang pilih nomor 4, bagaimana perasaan mantan kamu? Kalau kamu tanya, Kak, apakah mantan aku terbesit tentang aku? Kak, tidak. Tidak terbesit tentang kamu. Ini tuh stres, ya. Jadi akibat putus, ya. Akibat putus cinta di sini. Entah ini putus sama kamu atau sama siapa di sini, ya. Ini membuat segalanya nggak semangat di hari ini, ya. Entah sama kamu atau siapa di sini, ya. Coba di sini sama siapa di sini? Oh iya, kamu, ya. Berarti kamu di sini, ya. Jadi setelah dia putus dari kamu di sini, ya, membuat dia ini merasa gagal gitu, ya, merasa gagal dalam hidup. Jadi kayak gini, ya, kenapa sih gitu, ya, kenapa sih setiap aku punya pasangan ujung-ujungnya kegagalan, ujung-ujungnya apa ya, pokoknya ini kalau kamu bertanya, Kak, apakah dia marah sama saya? Marah banget gitu, ya, marah sama kamu, dendam sama kamu, marah banget di sini pokoknya, ya. Jadi bukan cinta tapi justru marah, ya. Dan ini kurasa sudah nggak ingat kamu, tapi dia menyayangkan sama diri dia sendiri gitu loh, ya. Kenapa sih setiap kali aku punya pacar selalu gagal, nggak pernah naik level ke pernikahan, nggak pernah berhasil gitu di sini, ya. Jadi nggak cinta sama kamu, ya, nggak ada cinta, malah jatuhnya tuh marah sama kamu. Dan di hari ini aku melihatnya dia apa, nggak semangat hidup gitu loh, ya. Akibat gagalnya cinta di sini, ya, gagalnya dia menikah lah kayak gitu, ya. Itu membuat dia nggak semangat hidup. Contoh nih, ya, aku tuh udah mau serius pengen nikah, ya, tapi ternyata aku dibohongin lah, gini lah gitu. Pokoknya sakit hati, ya, sakit hati, marah sama kamu gitu loh, ya. Nah, itu membuat pekerjaan dia di sini, dalam pekerjaan dia nggak semangat gitu loh di sini, ya, karena cinta dia nggak semangat semuanya gitu loh. Dia stres di hari ini, teman-teman, stres, sedih gitu, ya, meratapi keadaan dia, meratapi nasib dia, yang mana dia merasa kenapa sih nasib aku kok jelek banget gitu loh. Kayak gitu kasarannya di sini, kayak kok aku nggak beruntung banget ya, padahal tuh di sana tuh banyak ya orang itu yang nggak secakep aku gitu, ya, nggak secakep aku, tapi mereka beruntung dalam hal asmara gitu, ya. Tapi kenapa sih aku yang lumayan cakep di sini, kenapa aku nggak pernah berhasil dalam hal asmara gitu loh. Jadi ini tuh jatuhnya tuh marah sama kamu. Jadi iya sih, terbesit kamu, bukan nggak terbesit kamu, cuman ini nggak terlalu mikirin kamu gitu loh di sini, ya. Jadi sudah mau melupain kamu, jadi dia lebih pada ini sih, lebih pada meratapi nasib dia kenapa gagal gitu aja. Tapi itu pun yang berkaitan dengan kamu, ya. Maksudnya aku setelah putus dari kamu gitu loh di sini, ya. Setelah putus dari kamu, jadi dia meratapi dia sendiri, kenapa hidup aku itu kok jelek banget, kenapa nasib aku kok jelek banget gitu, ya. Jadi dia merasa saya sudah memperjuangkan dalam hubungan, tapi ujung-ujungnya aku disakiti dan gagal lagi seperti yang dulu-dulu gitu loh. Teman-teman, bagaimanapun ini general reading dan ini vice versa, ya, bisa terbolak-balik energinya. Jadi silakan dikondisikan sendiri. Bisa saja ini energi kamu sendiri gitu loh, ya. Walaupun di sini aku menarik energi mantan kamu, bisa saja energi kamu lagi yang kebaca. Jadi silakan dikondisikan sendiri, ya, teman-teman.
Selanjutnya buat kamu yang pilih nomor 5, ada kartu Nine of Wands ya. Apakah kamu terbesit di pikiran mantan? Iya, kamu terbesit di pikiran mantan, tapi kalau kamu bertanya cinta, ini udah bukan cinta sama kamu ya, bukan cinta, tapi lebih tepatnya itu ini seolah kayak males ya, mau melakukan hubungan lagi di sini teman-teman. Jadi rata-rata mantan kamu di sini sebagian besar ya, karena ini general reading ya, umum ya, bacaan umum. Jadi aku nggak langsung mengatakan mantan kamu nih ya yang pilih nomor 5 ini masih jomblo. Enggak. Aku nggak mau berkata kayak gitu karena ini general, karena ini umum ya. Jadi aku berkata sebagian besar ya. Sebagian besar mantan kamu yang pilih nomor 5 di sini tuh masih jomblo posisinya. Jadi selepas dari kamu dia masih belum mendapatkan pasangan baru ya. Dan ini aku melihatnya tuh kayak mau santai dulu, nggak mau apa namanya, nggak mau yang namanya cinta-cinta dulu, nggak mau yang namanya hubungan hati dulu. Jadi dia maunya tuh break dulu nih dalam percintaan, dia maunya tuh break dulu dalam asmara. Kenapa? Karena dia merasa capek dalam hal asmara. Kata dia, aku tuh setiap punya pacar gitu ya, selalu aku yang berjuang sendirian, selalu aku yang berusaha sendirian, selalu aku yang serius sendirian. Nah si dianya santai aja, si dianya nggak fokus sama hubungan ini, si dianya kayak nggak memperjuangkan saya, si dia kayak nggak memperjuangkan hubungan gitu loh. Jadi aku capek kata dia, dan ujung-ujungnya putus, gagal gitu kata dia ya. Jadi aduh, aku mending break dulu deh, mending aku fokus pekerjaan ya, Won di sini. Jadi dia di hari ini tuh memang terbesit kamu, dan kamu termasuk orang yang sama aja dengan mantan dia yang sebelumnya, gitu-gitu aja gitu loh, sama aja. Jadi kamu kayak 11-12 sama mantan dia sebelumnya gitu loh. Jadi dia merasa waktu hubungan sama kamu ya kemarin itu, dia merasa berjuang di sini, merasa berjuang sendirian, berusaha sendirian, sedangkan kamu santai aja, kamu nggak serius kata dia ya. Dan kamu seolah tuh nggak memperjuangkan dia, seolah kamu itu tidak memperjuangkan komitmen ini gitu loh. Nah kata dia kamu sama aja kayak mantan-mantan dia sebelumnya, 11-12 sama mereka gitu loh. Jadi makanya di sini dia capek, dia tuh pengennya istirahat dulu dari percintaan, dia maunya fokus pekerjaan gitu teman-teman ya. Jadi nggak cinta sama kamu di sini, nggak cinta, malah di sini capek sama kamu. Kalau kamu mau tanya apakah masih ada perasaan marah kak sama aku, iya masih ada perasaan marah gitu loh ya, gitu. Dan ini kalau kamu tanya kak apakah dia pengen kembali sama aku, enggak ya, nggak pengen kembali sama kamu di sini, karena ini menilai kamu itu terlalu banyak negatifnya ya, terutama dari segi watak kamu, karakter kamu gitu loh di sini. Jadi aku melihatnya di sini perbedaan watak ya, perbedaan karakter, perbedaan berpikir ini cukup tajam di sini, baik kamu maupun si dia. Jadi kayaknya tuh kayak sulit bersatu di sini ya, kayak sulit balikan gitu di sini ya. Saya kesana melihatnya. Dan memang di sini dia jatuhnya sudah kayak males sama kamu gitu loh ya. Jadi enggak gitu di sini ya. Oke teman-teman, kurasa di sini yang cinta hanya satu ya, nomor 2 di sini, yang lain udah enggak di sini. Ya, nomor 1 pun ini bukan cinta ya. Teman-teman sekali lagi ya, ini general reading ya. Jadi bisa saja energi kamu itu tidak ketarik sama sekali ya. Kalaupun ketarik itu kecil sekali ya. Jadi bila kalian benar-benar ingin energi kalian yang ketarik, silahkan sama aku konsultasi pribadi aja. Dan di konsultasi pribadi aku tuh membuka semuanya untuk konsultasi, yaitu asmara, keuangan, dan karir ya. Di YouTube aja aku tidak bikin konten keuangan sama karir ya, aku bikin sih hanya sebulan sekali ya, tapi untuk setiap harinya aku nggak bikin konten keuangan, karena kalau aku mempublikasikan keuangan, karir keuangan, yang nonton tuh sedikit teman-teman, jadi hanya buang-buang waktu sama akunya gitu loh ya. Jadi di konten aja aku nggak ada karir dan keuangan, kalaupun aku bikin hanya sebulan sekali, tapi di konsultasi aku selalu membuka tentang karir keuangan ya teman-teman. Oke, asmara, karir, keuangan ya. Aku buka konsultasi 3 tersebut. Langsung aja WhatsApp aku di nomor 0822 3439 0339. Itu buat kalian yang serius ingin konsultasi pribadi dengan aku ya. Jadi bukan untuk ngobrol, bukan curhat, bukan kenalan, bukan cari jodoh ya teman-teman. Oke teman-teman, nantikan konten aku berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you. Bye.